Pemirsa, hari ini hingga 2 pekan mendatang pemerintah akan memberlakukan penguatan PPKM skala mikro. Sektor yang diatur ketat diantaranya kegiatan perkantoran, belajar mengajar hingga pusat perbelanjaan. Sementara Pemprov DKI Jakarta telah membatasi mobilitas pengguna jalan raya pada malam hari di sejumlah ruas jalan ibu kota. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi untuk Anda. Pos pembatasan di kawasan Bulungan dan Jalan Gunawarman dan Suryo di Jakarta Selatan terpantau sepi pada hari pertama pembatasan pada Senin malam. Kafe, restoran, dan mal diharuskan tutup pukul 9 malam hingga 4 pagi. Total ada 10 titik yang disekat karena dinilai rawan kerumunan. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, hanya pengendara tertentu saja yang dapat melintas. Di antaranya warga Kemang, penghuni hotel, patroli kepolisian, ojek online, dan pengguna jalan dengan kategori tujuan mendesak. 10 lokasi yang kita laksanakan pembatasan mobilitas pada malam hari ini adalah 10 kawasan yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pembatasan mobilitas yang kita lakukan, maka kawasan-kawasan tersebut bisa lebih tertib dan bisa lebih patuh pada protokol kesehatan. Di Jalan Asia Afrika, kendaraan yang melintas dialihkan dari lapangan tembak menuju Jalan Jenderal Sudirman atau Senayan, termasuk dari arah sebaliknya, Blok M menuju lapangan tembak. Oh, sebenarnya bagus juga sih masalah pengalian arus, ya kan. Masalahnya kan ini kan demi kebaikan kita semua, ya kan. Terus kalau kayak begini caranya kan, ya gimana lagi ya? Kita ngikutin pemerintah juga sih. Iya ya. Kalau nggak begini, kita juga nggak masih kena terus. Pasca lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan terkait PSBB ketat di Jakarta menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak lebih dari 5.000 orang pada Senin kemarin. Kita menunggu instruksi Mendagri, ya. Kan dari Menko sudah keluar. Tanggir dari Kemendagri sebagai rujukan dan landasan. Oh, berarti sekarang pemerintah daerah udah punya kewenangan buat lakukan pembatasan ya, Pak? Semua ikut dari pusat, Pak ya? Kenapa? Sekarang pemerintah daerah sudah tidak punya wewenang untuk melakukan pembatasan, semuanya ikutin dari pusat gitu, Pak ya? Sekarang itu kan ada PPKM yang diatur pemerintah pusat. Dimaksudkan agar koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, kerjasama yang baik antara seluruh daerah, terutama se-Jawa Bali. Pada Senin 21 Juni 2021, Presiden Joko Widodo telah meminta dilakukan penguatan PPKM Mikro. Pengetatan menurut Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga 2 pekan mendatang. Yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN. Demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi bekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran. Sektor yang diatur ketat mulai dari kegiatan perkantoran, belajar mengajar, sektor esensial, restoran, pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah. Kegiatan perkantoran di kementerian lembaga diatur oleh Kemenpan RB, sedangkan BUMN dan BUMD memberlakukan work from home 75% untuk zona merah dan 50% di wilayah zona non-merah dengan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan, CNN Indonesia.